Kekasih dalam Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam ibadah Minggu Raya saat ini, dan masih tetap kita laksanakan secara daring dari rumah masing-masing, tetapi kita percaya bahwa kuasa Tuhan tetap bekerja dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa bersama. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa Sorgawi, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kesempatan yang baik pagi hari ini. Bersama-sama kembali kami menikmati hadirat Allah dan kami memuji kebesaran Tuhan. Kami mengagungkan namamu. Saatnya kami mau bersama-sama merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan Yesus berbicaralah bagi setiap kami anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh rindu dan haus akan Engkau ya Allah. Melalui kebenaran firman Tuhan kami dikuatkan, diteguhkan dan terus dimotivasikan untuk semakin bersungguh-sungguh di dalam mengiring Tuhan dan melayani Tuhan. Di doa kami, urapi hamba-Mu dalam segala keterbatasan, otoritas Tuhan nyata supaya firman Allah disampaikan sesuai dengan kehendak-Mu dan menjadi berkat bagi setiap kami umat-Mu. Di doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, mari kita buka sama-sama di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Namun untuk mempersingkat waktu kita baca dalam ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Masih melanjutkan dari khotbah minggu lalu, kita sudah lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai dengan 47. Nah sekarang kita dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayat 8. Demikian firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Amin. Demikian singkat saja pembacaan firman Tuhan yang diberkati tentu kita semua yang sungguh mendengar dan merenungkan firman Tuhan serta mempraktekkan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, saya memberikan judul renungan kita saat ini untuk memudah mengingatnya adalah kuasa nama Yesus. Ya, kuasa nama Yesus. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa kita semua orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, bahkan percaya kepada Allah serta mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, maka sangat mengerti dan memahami bahwa Yesus adalah satu pribadi yang sangat berkuasa di tengah-tengah dunia ini. Karena dia adalah Allah. Dia adalah pencipta dunia ini, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Itu sebabnya dalam pribadi yang berkuasa, maka namanya pun memiliki power yang luar biasa. Memiliki kuasa yang berbanding lurus dengan pribadinya yang adalah berkuasa itu. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau saya katakan nama kuasa nama Yesus, artinya apa? Nama Yesus memiliki kuasa di dalam setiap kehidupan orang-orang yang percaya kepada dia. Dia berkali-kali menunjukkan dan mendemonstrasikan kuasa dan mujizatnya yang begitu luar biasa. Orang lumpuh bisa berjalan. Ya, kita baca ini dan sebelum-sebelumnya kita lihat orang bisu bisa bicara. Orang buta bisa melihat. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, orang yang sakit pendarahan bisa dipulihkan begitu luar biasa. Orang mati dibangkitkan. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka dari hal itu kita bisa memahami serta mengetahui bahwa di dalam Yesus sesungguhnya ada kuasa untuk membebaskan orang-orang yang tengah mengalami berbagai problem di dalam hidup ini. Karena apa? Karena nama Yesus dan pribadi Yesus yang memiliki kuasa yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Maka kita juga percaya dia sanggup membebaskan kita dari belenggu kelemahan fisik, belenggu penganiayaan, belenggu kesulitan, belenggu penderitaan, belenggu berbagai problem di dalam setiap kehidupan kita. Di dalam nama Yesus kita percaya Allah sanggup memulihkan setiap pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jadi intinya adalah saya mau katakan bahwa nama Yesus berkuasa dalam hidup kita. Nama Yesus sanggup untuk memberikan setiap solusi dari setiap persoalan yang kita hadapi saat ini. Persoalannya sekarang adalah kita harus memahami nama Yesus, kuasa nama Yesus itu sendiri. Karena apa? Kuasa nama Yesus akan bekerja di dalam setiap kehidupan kita seturut dengan pemahaman dan keyakinan kita.
Karena itu mari kita melihat di sini, saya ingin menyampaikan bahwa terkait dengan kuasa nama Yesus ini, maka kita bisa melihat kepada 3 hal penting. Terdiri dari 3 hal yang kita bisa lihat tentang terkait dengan kuasa nama Yesus itu. Bagian yang pertama yang saya lihat dari pembacaan firman Tuhan ini adalah bahwa kuasa nama Yesus itu sangat dekat dengan yang namanya, mari kita lihat di dalam ayat yang pertama, ya. Dasar daripada kuasa nama Yesus itu penting sekali. Ayat yang pertama dikatakan begini, pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Ya, jadi di sini dikatakan naiklah Yesus ke bait Allah. Kita tahu orang Yahudi itu memiliki kebiasaan untuk pergi ke bait Allah dalam satu hari itu sekitar 3 kali. Pagi jam 9 kurang lebih, ya, kemudian siang jam 12 dan sore petang itu jam 3. Mereka selalu rutin setiap hari pergi ke bait Allah. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan kita membaca bagaimana Yohanes dan Petrus, ya, yang dikatakan Petrus dan Yohanes itu dikatakan naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Kata naiklah di sana itu menunjukkan kepada satu tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang, begitu. Jadi artinya apa? Yes, Petrus dan Yohanes sudah menjadi semacam kebiasaan setiap harinya untuk naik ke bait Allah. Yang artinya kita bisa melihat di sini kehidupan Petrus dan Yohanes itu memiliki kehidupan spiritualitas yang baik, kehidupan rohani yang baik, dan inilah yang menjadi dasar untuk kuasa nama Yesus bekerja dalam hidup kita. Saya mau katakan bahwa kuasa nama Yesus bisa kita nikmati, bisa kita alami sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, sebagai hamba-hamba Allah, ketika kita sungguh-sungguh memiliki kehidupan kedisiplinan rohani yang mantap di hadapan Allah. Tanpa memiliki kedisiplinan rohani dalam hidup kita, kita tidak memiliki dasar yang kuat untuk mengalami kuasa nama Yesus itu di dalam hidup kita. Kita boleh mengklaim sebagai hamba Tuhan, kita boleh mengklaim sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, kita boleh mengklaim sebagai orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus, tapi tanpa membangun kedisiplinan rohani, kita tidak akan pernah bisa mengalami kuasa Tuhan, kuasa nama Yesus di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, problem boleh muncul dalam kehidupan kita. Setiap persoalan boleh hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Berbagai pergumulan boleh membelenggu kehidupan kita. Tapi kita percaya bahwa ketika kita memiliki kedisiplinan rohani di dalam Allah, ya, ketika kita memiliki kedisiplinan rohani di dalam Tuhan, kuasa nama Yesus bekerja dalam kehidupan kita dan menolong kita keluar dari setiap persoalan yang ada. Amin, saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Jadi bagian yang pertama terkait dengan kuasa nama Yesus, jangan pernah lupakan dasarnya adalah memiliki kedisiplinan rohani dengan Allah. Ada banyak orang yang mengklaim ini mengalami kuasa Tuhan bekerja, kuasa nama Yesus dinyatakan, mujizat berlangsung dalam hidupnya, tapi dia sendiri tidak mengalami, tidak membangun kehidupan kedisiplinan rohani yang baik dengan Allah. Maka itu hanya akan menjadi pepesan kosong, mimpi kosong di dalam hidupnya. Karena itu Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, mari kita bangun kepercayaan yang mantap di hadapan Allah, bangun manusia batinnya yang baik di hadapan Allah, supaya kuasa nama Yesus menjadi bagian yang kita nikmati dalam setiap beban dan pergumulan hidup kita. Hari lepas hari, Petrus dan Yohanes mengalami hal itu luar biasa. Maka kita lihat generasi selanjutnya, apa yang kemudian menjadi objek dari kuasa nama Yesus. Ya, dasar kuasa nama Yesus adalah kehidupan manusia batinnya, kehidupan manusia rohani, kedisiplinan rohani. Tapi objek dari kuasa nama Yesus kita bisa melihat selanjutnya dalam ayat yang kedua, ya. Ayat yang kedua dikatakan begini, di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang-orang yang masuk ke dalam bait Allah dan bla bla dan seterusnya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat di sini objek pembicaraan daripada teks ini adalah orang yang mengalami sakit lumpuh sejak lahirnya. Dari sejak lahirnya, bayangkan Bapak Ibu dalam Tuhan,
Jadi objek dari pembicaraan di dalam teks ini yang adalah orang yang mengalami lumpuh dari sejak lahirnya. Iya, ya, dari sejak lahirnya. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka bagaimana sesungguhnya orang lumpuh itu bisa diterjemahkan atau diartikan sebagai lumpuh adalah orang yang tidak bisa bergerak, orang yang mengalami kelemahan, tidak berdaya dan sebagainya. Jadi orang yang lumpuh ini menggambarkan bahwa kuasa nama Yesus itu ditujukan kepada orang-orang yang sedang mengalami kelemahan, keletihan, kelesuhan, berbagai beban berat dalam kehidupannya, kesusahan hidup, kesulitan hidup, berbagai tantangan dalam kehidupan yang membuat dia tidak berdaya menjalani hidup ini. Dan firman Tuhan katakan, kuasa nama Yesus bekerja bagi orang-orang yang seperti ini, saudara. Ya. Karena coba ketika kita mengalami kelemahan, pergumulan, kesulitan hidup yang kita tidak mampu mengatasinya, ingat kuasa nama Yesus sanggup menolong kita. Amin. Orang yang lumpuh dikatakan di sana oleh kuasa nama Yesus. Ketika Petrus mengatakan, emas dan perak tidak ada padaku, tapi yang aku punya kuberikan kepadamu demi nama Yesus. Berjalanlah, berjalan. Ada mujizat berlangsung yang luar biasa. Nah, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, jadi kita jangan menjadi berkecil hati ketika hidup kita terbelenggu dengan berbagai persoalan hidup, karena kuasa nama Yesus sanggup menolong kehidupan kita semua. Bagian yang ketiga yang saya perhatikan adalah dampak daripada kuasa nama Yesus, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Jadi kita perhatikan baik-baik di sini. Bagian yang selanjutnya, ayat selanjutnya kita perhatikan baik-baik. Ayatnya yang ke-8 ya. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Dan seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah, lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang bait Allah. Tapi yang dikasih dalam Tuhan, dampak daripada kuasa nama Yesus adalah membuat orang lumpuh, orang yang dalam kelemahan, orang yang dalam kesulitan, orang yang dalam penderitaan, orang yang dalam penganiayaan mengalami solusi jalan keluar, pembebasan. Dia bisa berjalan kembali. Kebutuhan yang utama daripada orang yang lumpuh itu bukan uang, bukan material, tapi bagaimana dia bebas dari kelumpuhannya yang membuat dia bisa beraktivitas lebih luas sehingga dia bisa menghidupi diri. Hidup kita seringkali terbelenggu dalam persoalan-persoalan sedemikian, saudara yang dekat dalam Tuhan. Yang kita butuhkan hanya satu. Kuasa nama Yesus dinyatakan dalam hidup kita. Mujizat berlangsung dalam kuasa nama Yesus di dalam kehidupan kita. Dia bisa berjalan. Kemudian yang kedua yang selanjutnya luar biasa adalah dampaknya adalah dia bersaksi. Ketika dikatakan berjalanlah, itu ada semacam aktivitas berjalan mondar-mandir kian kemari sehingga memuliakan Allah dan menjadi kesaksian bagi orang-orang di situ. Sehingga firman Tuhan berkata orang-orang di situ mengenal dia sebagai orang yang biasa duduk di gerbang bait Allah. Karena dia bersaksi, orang jadi mengenal kuasa nama Yesus didemonstrasikan melalui apa? Pembebasan orang lumpuh dari sakitnya. Haleluya. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, mari kita renungkan dalam hidup ini. Kita yang hidup di masa sekarang akan tetap bisa mengalami kuasa Tuhan. Kelumpuhan apa yang sedang kita alami saat ini, ingat kuasa nama Yesus sanggup membebaskan saudara dari belenggu-belenggu kehidupan ini. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu. Bila Tuhan yang terus memeteraikan dalam hati kami supaya kami mempraktekkan di tengah-tengah kehidupan kami hari lepas hari. Bila kuasa nama Yesus akan terus-menerus menjadi pengalaman hidup kami hari lepas hari bersama dengan Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita katakan bersama. Amin. Amin.